Saya dalam berbisnis milih partner gitu. Kalau wah ini gue kenal, pasti orang ini nggak benar. Orang kalau menyerang pribadi, termasuk dalam kampanye, artinya orang ini nggak punya program. Ini ada satu tips ya, 6 jenis orang yang nggak perlu diladeni berdebat. Saya pernah bikin konten yang cukup banyak ditonton orang. Kalau seminar saya bawain pasti orang ketawa. Saya bilang jangan berdebat sama orang bodoh. Karena kalau kita berdebat dengan orang bodoh, kita juga dianggap bodoh kan? Kenapa kita mau melayanin orang bodoh? Kita bodoh juga. Paham ya? Dan dalam debat bodoh itu, adu bodoh itu, kita nggak bakal menang dengan orang bodoh itu. Kenapa? Kita bodohnya baru belajar. Debutan kita, sementara dia bodohnya permanen dari lahir. Jadi jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Nah, itu cuman ilustrasi yang ingin disampaikan. Dalam hidup kita kadang-kadang berdebat. Ada debat kusir tuh, wah menang-menangan, padahal nggak ada gunanya tuh. Cuman kepengen kelihatan menang, atau kepengen kelihatan kita paling jago, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada manfaat. Ya, mau ada tuh debat kusir, wah nggak bisa tuh. Ini gimana nih? Iya, wah capek banget. Saya itu adalah cenderung kalau ngelihat ada perdebatan, ini nggak ada manfaatnya, saya tinggal. Usia saya udah cukup senior, saya nggak mau lagi buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini ada satu tips ya, 6 jenis orang yang nggak perlu diladeni berdebat. Ngapain ngabisin waktu? Nomor 1, orang yang kalau ngomong sukanya pakai emosi. Kalau ada anggota debat kita pakai emosi, wah nggak bisa dong, teriak-teriak lu. Apalagi pakai kalimat-kalimat yang sudah kebun binatang, lu goblok lu apa? Keluar, jangan dilayanin. Ya sekali lagi, jangan berdebat dengan orang yang pakai emosi. Nomor 2, orang yang berdebat suka ngebahas lebar gitu kemana-mana, yang nggak ada konteksnya lagi tuh dengan topik perdebatan pertama. Dia ngomong inilah, oh itu gua dulu di sini, yang tidak ada hubungannya, melebar. Kadang-kadang dia ngomongin gosip, kadang-kadang dia komplain, oh pemerintah kita atau apalah gimana. Tinggalin. Orang begini tuh orang yang nggak bisa fokus, nggak ada gunanya. Ya sekali lagi, orang yang suka ngelebar kemana-mana. Nomor 3, orang yang suka menyerang pribadi. Ya misalnya berdebat sama kita, oh Pak Helmi kan dulu kan gagal juga, dulu kampanye 3 kali, sok-sokan. Ini orang ya, kalau, oh Pak Helmi kan dulu gini-gini, atau dia nyerang orang. Lu, kehidupan pribadi lo yang nggak bener loh. Padahal kita berdebat program nih. Orang, ya ini Margaret Thatcher mengatakan, orang kalau menyerang pribadi, termasuk dalam kampanye, artinya orang ini nggak punya program. Jadi kalau ada ketemu orang yang sangat suka menyerang pribadi, ya dalam perdebatan, yang nggak ada konteksnya juga tuh, ya dengan topik perdebatan tinggalin. Orang yang menyerang pribadi itu karena dia udah kepepet, karena programnya, karena argumentasinya udah nggak bisa lagi diterima. Ya. Nomor 4, orang yang suka bawa nama orang lain tuh. Oh ini gua kenal, oh itu artis itu temen gua, oh itu dulu dia tetangga gua. Padahal itu dia tidak hubungannya dengan topik apa pembahasan bos. Jadi ada orang yang tipenya tuh suka banget, itu namanya drop name. Ini gue kenal, itu gue kenal, itu dulu pernah gue bantu, itu dulu pernah bantu saya, itu tetangga saya, itu paman saya. Jadi orang makin banyak dia suka ngedrop nama orang lain, ya kayak sekarang tuh ada yang ngaku cucu sultan atau apa, itu dia tuh nggak pede gitu. Ya jadi menurut saya udah bener lah. Gue belum menyebut sultan apa ya. Jadi menurut saya udah, orang yang suka, saya dalam berbisnis milih partner gitu. Kalau wah ini gue kenal, pasti orang ini nggak benar. Jadi kalau orang terlalu banyak nyebut nama orang lain, orang-orang hebat yang lain, pasti dia tuh nggak punya apa-apa tuh. Yang kita minta dianya. Ya, oke. Terus ada lagi orang yang suka komplain. Ya. Orang kalau dia nggak setuju, orang itu dianggap musuh. Wah nggak bisa, lu nentang gue ya. Aduh, capek bos. Ya, orang tipe begini pun kita harus hindari. Ya. Terakhir, orang yang pada dasarnya suka ribut aja. Ada loh. Orang setuju A, dia B sendiri. Kayak waktu itu adalah ya pelaku medsos Twitter gitu. Kita semua sepakat masyarakat, kayaknya oke B. Dia muncul dengan statement lain hanya untuk kepentingan pansos. Ada. Di sekitar kita sekarang masih ada. Dia sesuatu kesepakatan yang ada dalam masyarakat, dia coba pelintir tuh. Ada nggak baiknya. Yang udah nggak baik pun, dia bela juga. Ada baiknya. Ada tuh.
adalah orang-orang yang pansos, panjat sosial, supaya dia menarik perhatian. Hati-hati, dan jangan dikasih panggung, bos. Jangan dikasih panggung. Ya, materinya jangan terlalu ditanggapin, karena itu yang dia butuhkan. Ingat sekarang, ada orang mencari nafkah melalui medsos dengan berkonflik. Ya, semoga waktu kita yang sangat terbatas, apalagi kita berbisnis, bersosial, ya jangan mau berdebat dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Paham ya? Satu, sekali lagi, orang yang kalau ngomong suka pakai emosi. Dua, orang yang kalau ngebahas masalah melebar kemana-mana. Nomor tiga, orang yang suka dalam berdebat menyerang pribadi orang. Nomor empat, orang yang suka bawa nama-nama orang lain. Nomor lima, orang yang nggak bisa dikomplain. Begitu dikomplain, menganggap musuh tuh yang komplain. Nomor enam, orang yang memang dasarnya suka konflik. Ada. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.